Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya secara pribadi dan juga mewakili Biro Umum menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia UBESWIK yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan kepada Biro Umum untuk memperkenalkan kepada mahasiswa baru Universitas Bakri. Saya juga menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung kepada mahasiswa baru Universitas Bakri angkatan tahun 2021 untuk bergabung di kampus unggulan Universitas Bakri. Dalam kesempatan ini, nama saya adalah Budi Santoso. Saya sebagai Kepala Bagian Umum mewakili dari Kepala Biro Umum Bapak Budi Setiawan untuk menjelaskan secara ringkas mengenai apa sih Biro Umum itu. Saya yakin rekan-rekan mahasiswa baru masih ada yang bertanya-tanya, apa sih Biro Umum itu? Walaupun mungkin pernah mendengar ya di sekolah ada bagian umum yang mungkin kecenderungannya mungkin lebih kepada urusan-urusan yang berkaitan dengan mungkin di dapur sekolah atau di sarana prasarana. Dan memang betul juga kalau dikatakan kita berkaitan dengan sarana dan prasarana ini, karena kita yang secara kontinu mempersiapkan dan juga mengawasi kegiatan monitoring terkait sarana dan prasarana ini. Oke, untuk memperkenalkan secara ringkas mengenai Biro Umum ini. Oke, Biro Umum adalah salah satu biro di Universitas Bakri yang bertanggung jawab dalam mendukung kegiatan Universitas Bakri secara umum ya, baik dari planning-nya, pengorganisasiannya, acting-nya maupun controlling-nya. Baik itu sarana dan prasarana yang bersifat benda maupun yang bersifat tidak benda. Yang bersifat benda itu apa sih? Gitu. Yang bersifat benda itu ya seperti gedung kampus, ruangan kelas kampus, dan juga peralatan dalam kampus seperti proyektor, AC, kelistrikan, dan sebagainya. Nah, yang tidak bersifat benda itu apa sih gitu? Yang tidak bersifat benda itu adalah hal-hal yang memang kita merasakan hal tersebut, tetapi kita tidak bisa melihat secara langsung seperti kebersihan ya. Kebersihan kan walaupun tadi dikatakan tidak secara langsung, tapi kita bisa lihat mengenai situasinya gitu, dan juga keamanan. Itulah sedikit penjelasan secara ringkas mengenai Biro Umum, di mana selain menangani hal yang bersifat tadi benda dan juga tidak benda, kami juga melakukan koordinasi terkait perizinan-perizinan yang terkait kebutuhan kampus ya, seperti mungkin kita kalau ada pemasangan papan nama kampus, itu nanti kita juga yang melakukan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organisasi Biro Umum di Universitas Bakri. Oke, yang pertama adalah Kepala Biro Umum. Dalam hal ini kita dipimpin oleh Bapak Budi Setiawan. Nah, jadi Kepala Biro Umum ini membawai seluruh kegiatan sarana dan prasarana Universitas Bakri ya. Jadi lebih kepada kebijakan apa sih yang akan dilakukan untuk 1 tahun atau 3 dan 5 tahun ke depan. Nah, setelah itu dijabarkan penurunannya kepada Kepala Bagian Umum, yang dalam hal ini kebetulan saya saat ini memegang Kepala Bagian Umum, di mana saya juga turut membawahi beberapa staf ya. Kita ada staf Biro Umum, ini terdiri dari 2 kategori sebenarnya ya, operasional dan pengadaan. Pengadaan ini yaitu tadi kita untuk melengkapi kebutuhan operasional kampus. Di masa pandemi ini mungkin rekan-rekan mahasiswa baru akan sangat jarang ya bertemu dengan kita. Tetapi walaupun kita tidak bertemu, kita tetap mendukung kegiatan operasional ini ya, utamanya dalam hal pengadaan-pengadaan seperti internet ya. Internet ini memang di Biro IT, tetapi kita mendukung operasional kelistrikannya, AC-nya, dan juga sarana-sarana yang mendukung kegiatan tersebut. Dan juga kita menyediakan dalam hal ini untuk menjaga prokes, kita menyediakan hand sanitizer, termometer ya, yang baik yang manual maupun yang digital, dan juga kita menyediakan masker. Prokes ini benar-benar kita jalankan sesuai dengan peraturan pemerintah. Oke, tadi untuk
itu bagian pengadaan. Untuk bagian operasional kita itu ada beberapa tim ya yang dibawahi. Itu diantaranya adalah security, teknisi, resepsionis, driver, office boy, dan juga cleaning service. Mungkin dari rekan-rekan yang dulu di SMA ya, mungkin ada security lah ya, udah pasti banyak yang tahu tugasnya security di kita adalah tidak hanya menjaga keamanan dan juga aset-aset yang dimiliki universitas ya, tapi juga menjaga keamanan, ketertiban di lingkungan dalam kampus, utamanya menjaga kenyamanan mahasiswa dalam kuliah ya. Karena banyak juga rekan-rekan mahasiswa nih kadang-kadang mungkin agak lalai ya, menaruh handphone di mana atau barang-barang buku hilang, itu nanti bisa dibantu oleh tim security. Nanti juga ada prosedurnya seperti apa untuk barang hilang dan sebagainya. Lalu kita juga ada tim teknisi. Dalam hal ini, teknisi ini membantu dalam kegiatan operasional seperti jika ada masalah kelistrikan, komputer-komputer yang ada di dalam kelas ya, instalasi kabelnya, seperti itu nanti kalian bisa juga minta bantuan kepada tim teknisi. Baik itu plumbing juga, pengairan ya, keran dan sebagainya, AC, itu nanti ada tim kita yang akan menangani hal tersebut. Selain itu, kita juga ada resepsionis ya. Tugas dari resepsionis adalah membantu universitas dalam melayani ya tamu, baik yang bersifat langsung datang maupun yang melalui telepon ya, membantu juga dalam bertanya terkait kampus seperti itu, dan juga mengatur jadwal-jadwal pertemuan antara pimpinan kampus dengan tamu. Terus kita juga ada driver, di mana driver ini bertugas salah satunya adalah membantu support kegiatan universitas. Tidak hanya karyawan ya, tidak hanya dosen, tidak hanya pimpinan, tapi juga membantu mahasiswa di dalam melakukan kegiatan-kegiatan kampus. Kalau di masa offline itu ya nanti kalau kalian ada kegiatan-kegiatan yang bersifat mungkin ya kemahasiswaan seperti olahraga gitu, atau nanti kunjungan ke perusahaan, nanti tim driver kita ini yang akan membantu. Ya, jikalau nanti kalian membutuhkan, nanti ada prosedur peminjamannya. Selanjutnya adalah office boy dan cleaning service. Di sini ada perbedaan antara office boy. Office boy lebih kepada kegiatan-kegiatan rutinitas ya yang membantu karyawan. Yang baik itu fotokopi, penyediaan makanan, minuman, beli makan siang, dan juga tugas-tugas lain yang memang diperintahkan oleh instrumen dari universitas. Sedangkan cleaning service tugasnya adalah membersihkan seluruh area kampus. Ya, baik dari toilet, musola, semua itu bisa dilakukan oleh cleaning service. Jadi jikalau rekan-rekan nih yang nanti ada keluhan jika datang ya ke kampus, nanti mudah-mudahan kita berharap pandemi juga segera berakhir, nanti ada keluhan-keluhan seperti kotor dan sebagainya itu bisa diadukan ke tim kita ya. Tapi sejauh ini kita memang memaksimalkan tim yang ada ya, sehingga situasi dan kondisi kampus insya Allah akan selalu bersih. Oke, selanjutnya adalah ada beberapa hal yang berkaitan dengan biro umum. Kaitan dengan biro umum sebenarnya lebih kepada kegiatan kalau perkuliahan itu sudah offline sih ya, kita bisa ketemu langsung. Kalau untuk online ini sementara kita mungkin belum terlalu efektif pertemuannya dengan kalian ya mahasiswa baru. Adapun yang terkait dengan biro umum adalah salah satunya yaitu penggunaan ruang kelas. Jadi nanti kalian bisa meminjam ruang kelas di luar schedule perkuliahan. Jika kalian ada kegiatan kemahasiswaan atau kalian mau ada tambahan kuliah gitu kan, make up kelas dan sebagainya. Jadi nanti kalian bisa mengambil formnya itu melalui BAA, lalu minta persetujuan ke Biro Kemahasiswaan ya, karena memang di bawah kemahasiswaan atau prodi yang tidak menyangkut dengan Biro Kemahasiswaan. Nah, setelah meminta persetujuan, itu nanti akhirnya nanti kalian akan mengajukan form tersebut ke bagian kita ya, bagian biro umum. Jadi nanti kami akan menyetujui apakah ruangan kelas ini bisa disetujui atau tidak, seperti itu. Sehingga nanti bisa dilakukan kegiatan yang diajukan, seperti itu.
Oke, selanjutnya adalah mengenai tabel dari proses peminjaman ruang kelas ini. Oke, jadi seperti ini ya. Sebenarnya ini hanya ringkasan dari penjelasan yang tadi ya, prosedur penggunaan ruang kelas. Jadi penanggung jawab kalian ya mahasiswa yang mau isi, mau make up kelas atau kegiatan mahasiswa bisa mengisi formulir, meminta persetujuan ke Biro Kemahasiswaan, bagian atau unit yang terkait, lalu minta ke BAA ya untuk memastikan bahwa ruangan kelasnya ada. Lalu persetujuan dan akhirnya nanti ke kita ya. Nanti ada beberapa langkah. Kalian juga akan menyimpan form itu sebagai bukti saat akan kegiatan. Oke, selanjutnya. Hal lain adalah peminjaman fasilitas ya. Ini agak berbeda dengan ruang. Kalau ruang itu lebih kepada ruangan ya, dan juga beserta hal-hal atau alat yang ada di dalamnya seperti proyektor biasanya sudah include, kursi, meja, PC ya yang sudah di dalamnya itu biasanya sudah include. Nah, kalau untuk fasilitas ini biasanya ada tambahan dari peminjaman ruang tadi ya, atau di luar ruangan kelas ya seperti lobi itu harus khusus. Jadi tidak pinjam ruangan kelas tapi peminjaman fasilitas, peminjaman kendaraan seperti itu, atau peminjaman yang sifatnya tidak menyatu dengan ruang kelas, atau tadi peminjaman ruang kelas tapi ada penambahan peminjaman ya seperti nambah proyektor jadi 2 dalam satu kelas itu bisa langsung digabung. Oke, selanjutnya adalah tabel mengenai proses peminjaman. Jadi seperti yang tadi sama saja sebenarnya ya. Penanggung jawab kegiatan isi formulir, persetujuan kemahasiswaan, tapi di sini mungkin agak lebih ringkas ya, langsung ke Biro Umum tanpa harus ke BAA. Nanti setelah itu baru kita setujui. Oke, prosedur yang lain adalah terkait kehilangan barang yang tadi di awal saya sampaikan bagaimana fungsi dari security kita. Tidak hanya bertanggung jawab dalam melindungi atau menjaga aset universitas. Oke, bagaimana sih kehilangan barang ini prosedur yang harus dilakukan? Jadi yang perlu diperhatikan adalah rekan-rekan mahasiswa baru, kehilangan itu tidak hanya didapatkan atau terjadi ya oleh mahasiswa, tapi juga karyawan mengalami juga, tamu yang datang gitu kan. Jadi tahap awal adalah menyampaikan kepada security kampus. Jadi jika kalian misalnya nih ada di kampus Plaza Festival, ya langsung saja info ke pihak security yang ada di sana. Kalau di Bakri Tower ya langsung ke security kampus ya, bukan security di gedung. Jadi itu harus dibedakan. Nanti security kampus akan berkoordinasi dengan kita dari Biro Umum untuk memastikan alat-alat tersebut. Jadi nanti banyak hal yang kita bisa lakukan ya. Kita akan bertanya dulu posisi di mana. Nanti kita akan koordinasi juga dengan cleaning service biasanya ya. Kalau mahasiswa kan biasanya mungkin kehilangannya di lobi, di kelas, atau ketinggalan ya. Setelah itu baru kita akan lihat nih, kalau memang dalam beberapa waktu tidak ketemu juga, biasanya kita juga akan pantau melalui CCTV. Ya, dengan CCTV seperti apa, nanti kita putar ulang di beberapa lokasi yang memang barang tersebut hilang. Ya. Oke, indikasi itu nanti kita akan pastikan kembali ya, kalau sudah ketemu, meyakinkan dengan pemilik barang yang hilang ya. Jadi untuk berita acara serah terimanya nanti juga ada semacam tanda tangan lah di surat tersebut. Yang terakhir adalah kita ini penggantian kunci loker ya. Kalau di kita memang ada penyediaan kunci loker, akan tetapi memang dengan kondisi sekarang pandemi ya, mungkin penggunaan kunci loker belum berjalan dengan baik. Tetapi jika sudah offline nanti kunci loker ini akan kita berikan. Tapi memang dengan jumlah yang terbatas, biasanya kunci loker ini diutamakan untuk mahasiswa-mahasiswa yang baru biasanya ya, atau tingkat atasnya ya. Jadi menyesuaikan dengan jumlah loker yang ada. Nanti juga memang di situ ada biaya. Dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa kunci loker ini jangan sampai hilang, karena nanti di situ memang peminjamannya kita ada kena biaya. Nanti kalaupun hilang, kunci loker juga akan dikenakan denda. Karena itu akan menjadi salah satu syarat untuk kelulusan ya yudisium. Jadi kunci itu nggak boleh hilang. Kalaupun hilang ya memang harus ada penggantian. Nanti akan ada semacam penggantian dokumen untuk hal tersebut. Nanti ada dendanya. Oke, mungkin bisa dilanjut untuk prosedurnya peminjaman ini. Oke, pengguna loker mendaftar ke Biro Kemahasiswaan ya dalam hal ini. Setelah itu membayar biaya kunci ke Biro Keuangan. Setelah itu
ke Biro Umum ya, untuk kami dari Biro Umum membuatkan kunci tersebut. Oke, rekan-rekan mahasiswa baru Universitas Bakri angkatan 2001. Demikian tadi sekilas mengenai profil Biro Umum di Universitas Bakri. Jikalau nanti rekan-rekan ada yang ingin bertanya terkait hal ini, nanti bisa ditanyakan ya dalam pelaksanaan UBS Week di session tanya jawab dengan biro ya, khususnya dengan Biro Umum. Demikian, terima kasih saya sampaikan kembali. Selamat datang di kampus Universitas Bakri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.